warga berupaya mengais barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sebagian besar warga terpaksa mengungsi ke rumah keluarga atau kerabat maupun sejumlah titik pengungsian. Toilet di tempat pengungsian tersebut, air bersih, air siap minum, juga makanan-makanan lain buat mengantisipasi seluruh kebutuhan pengungsi yang datang di 5 titik tersebut. Kini petugas masih terus melakukan pendataan dan menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran yang melanda permukiman padat di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan berhasil dipadamkan malam ini. Ratusan rumah hangus terbakar, menyisakan puing-puing. Ini gang ini punya kesan, ini gangnya nih, ini gang ini. Setelah 15 jam, kebakaran yang melanda permukiman padat di Jalan Remaja 5, Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan berhasil dipadamkan pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi. Pemadaman dilakukan dengan 36 mobil dan 126 personel pemadam kebakaran. Ratusan rumah warga hangus terbakar, menyisakan hanya puing-puing bangunan. Kondisi permukiman gelap gulita tanpa aliran listrik dan sepi karena ditinggal para korban yang mengungsi. Ini wilayah ini masih Akibat kebakaran, ribuan warga mengungsi di posko pengungsian. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di posko pengungsi korban kebakaran Manggarai, pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah. Selamat malam, Irfan. Bagaimana kondisi terkini pengungsi di sana? Baik, selamat malam Bre dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan kepada Anda, Bre dan juga pemirsa, beginilah untuk situasi terkini. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu posko pengungsian yang berada di SD Manggarai 05, tepatnya di Jakarta Selatan. Dan ini sudah ada beberapa tenda yang didirikan, yang diberikan oleh BPBD DKI Jakarta beserta Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta. Dan saya akan mengajak Anda, pemirsa dan juga Bre, untuk melihat situasi terkini di dalam yang banyak sekali warga yang mengungsi di posko pengungsian ini. Dan yang dapat dari informasi yang kami dapatkan bahwa memang untuk di posko ini sendiri sudah ada ribuan warga yang terdampak dan dipaksa diungsikan ke posko pengungsian yang berada di SDN 05 Manggarai. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu penanggung jawab yang berada di posko SDN Manggarai 05. Sudah bersama saya Bapak Pak Yudi ya, Pak Yudi. Baik Pak Yudi, selaku penanggung jawab sini. Ini sudah ada berapa warga Pak yang sudah mengungsi di sini Pak? Saya pegangnya Pak. Oke, kalau menurut catatan ya ada 350 KK. Nah kalau untuk jiwanya itu kurang lebih 1.800. Ya 1.800 jiwa. Kalau KK-nya 350 KK. Itu dampak dari 4 RW ya. Kalau nggak salah 4 RW yang terdampak dengan kebakaran yang semalam itu. Ya. Ini hingga saat ini sudah ada pendataan khusus gitu Pak dari Pemprov atau Pemkot untuk mendata sudah berapa RT ataupun RW di sini yang mengungsi di posko ini Pak? Kan ya di sini itu kan posko yang berapa ada, kalau nggak salah ada 3 posko ya. Ada di SD 05 Manggarai ini, ada salah satunya ada juga di sana di Pasaraya. Di parkiran, terus ada juga di daerah di RW sana juga lah yang terdampak begitu. Jadi ada 3 tempat, 3 tempat, salah satunya di SD 05 Manggarai ini. Oke, baik. Sejauh ini Pak, keperluan apa saja yang sangat dibutuhkan oleh para warga yang mengungsi di sini Pak? Gitu ya. Kalau dari pengamatan saya yang belum masuk gitu ya, matras untuk tidur ya. Terus kalau untuk makanan kita banyak banget. Sampai nggak kemakan ya. Terus ada juga kita perlu obat-obatan begitu ya. Terus untuk keperluan bayi, susu, pampers, begitu.
Oke Pak, baik. Satu lagi Pak, harapannya apa Pak dari Bapak sendiri yang mewakili warga yang mengungsi di sini Pak? Ya, harapan saya semoga mereka yang terdampak ini menerima, tidak mengalami stres atau begitu ya. Apalagi kan yang terdampak itu banyak juga anak-anak yang sekolah, baju mereka semua kebakar, buku-buku. Jadi harapan saya juga dari mana aja lah saya terima bantuan, mau buku-buku atau baju-baju seragam anak sekolah. Begitu Kak. Terima kasih banyak Pak Yudi atas waktunya. Saya sangat ikut prihatin ya Pak atas kejadian ini. Dan memang pemirsa, untuk warga di sini sendiri yang mengungsi di SDN 05 Manggarai sangat membutuhkan beberapa bantuan dari Pemkot ataupun Pemprov. Di antaranya tadi sudah disebutkan ada matras, kemudian juga kebutuhan bayi dan obat-obatan. Sementara demikian Bre. Ya, baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah warga di Gang Remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Sejumlah saksi dimintai keterangan, sementara olah tempat kejadian perkara dilakukan setelah proses pendinginan oleh petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selesai dilakukan. Kebakaran yang terjadi di Gang Remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan menghanguskan 200 rumah warga hingga memaksa 375 kepala keluarga mengungsi ke selasar stasiun Manggarai. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Sementara 3 orang saksi yang melihat dan mengetahui awal kejadian telah diperiksa. Kebakaran yang di Manggarai sudah ditangani dari damkar, 25 unit pemadam kebakaran sudah dikerahkan di sana. Sudah ada berapa saksi yang diminta keterangan sampai saat ini? Saksi untuk sementara sudah 3 orang, namun demikian pasti kita mencari saksi-saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Rencana penyelidikan ke depan seperti apa dari Polres? Dari Polres Jakarta Selatan oleh TKP pastinya, kemudian mengumpulkan barang bukti, kemudian pemicu terjadinya kebakaran itu yang kita gali dan kita dalami dan kita cari pasti. Polisi juga segera melakukan olah tempat kejadian perkara setelah proses pendinginan selesai dilakukan petugas damkar. 5 posko pengungsian telah disiapkan untuk warga terdampak, sejumlah kebutuhan juga telah disalurkan kepada warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, oknum operator SPBU di Denpasar, Bali diduga melakukan pungutan terhadap pembelian, di mana pembeli yang mengisi BBM di SPBU dikenakan biaya tambahan di luar harga resmi. Kasih lihat saya, kalau saya dikasih lihat saya bayar 5.000. Itu saya beli Pertamax bukan Pertalite. Ya coba aja Bapak beli tempat lain coba. Tempat lain juga enggak. Sebuah video yang diunggah akun @romansa sopir truk viral di media sosial. Keluhan tersebut merekam keluhan seorang pria saat membeli Pertamax Rp100.000, namun hanya diberikan Rp95.000. Sementara sisanya senilai Rp5.000 diklaim oleh operator SPBU sebagai biaya admin. Kejadian tersebut terjadi di SPBU di Jalan Pulau Komodo, Denpasar. Pasca viral, pengawas SPBU menyebut tidak tahu persis soal kejadian tersebut dan membantah adanya kebijakan biaya admin di SPBU tersebut. Sini, tapi saya kan nggak tahu persis juga gininya Pak. Saya pas nggak ada di sini. Tapi kalau memang dari manajemen ada kebijakan seperti itu Pak? Nggak ada Pak. Lalu dari manajemen nggak ada masalah pungutan itu nggak ada. Itu inisiatif operator aja Pak. Pasca kejadian tersebut, 2 orang oknum operator SPBU dalam video dibawa petugas ke Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon memenuhi panggilan pemeriksaan Barreskrim Polri. Saka diperiksa oleh Barreskrim Polri terkait dengan dugaan keterangan palsu yang melibatkan Aep dan Dede. Oke, kita penyidik dulu ya. Kita penuhi panggilan penyidik dulu. Didampingi tim pengacaranya, Saka Tatal tiba di gedung Barreskrim Polri pukul 12 siang.
Selain tim pengacara, Saka juga didampingi tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Saat menjumpai wartawan, Saka menegaskan dirinya tidak pernah mengenal saksi Aep dan Dede. Ia juga membantah disebut berada di lokasi kejadian tempat Vina dan Eki ditemukan. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas mengungkapkan, pada pemeriksaan ini, timnya membawa sejumlah barang bukti berkas pada 2016 lalu yang akan disampaikan ke penyidik. Salah satunya bukti percakapan telepon antara Widi dan Vina sebelum kematian Vina. Termasuk bukti percakapan telepon antara Widi dan Vina sebelum kematian. Artinya, dengan ada bukti tersebut, kita bisa pastikan bahwa tidak ada peristiwa di belakang showroom itu. Tidak ada. Ya, Saka ya? Sebelumnya, Aep dan Dede dilaporkan tim kuasa hukum Saka Tatal terkait kesaksian palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Jelang pendaftaran permohonan sidang peninjauan kembali ke 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, kuasa hukum salah satu terpidana mendatangi Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat pada Selasa siang. Kedatangan kuasa hukum ini untuk memberikan surat pemberitahuan pengajuan permohonan peninjauan kembali pada Rabu besok. Tim kuasa hukum Rivaldi Aditya Wardana atau Ucil, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mendatangi Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat, Selasa siang. Kedatangan kuasa hukum untuk memberikan surat pemberitahuan bahwa 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tim kuasa hukum mengirimkan surat kepada Polda Jawa Barat serta Kementerian Hukum dan HAM agar ke-6 terpidana segera dikembalikan di Lapas Kelas 1 Cirebon. Nah, sekarang kami, tim pengacara juga meminta dikembalikan kembalilah 6 narapidana ini ke tempat semula, yaitu di Lapas Cirebon. Itu artinya untuk memudahkan PK atau gimana? Apa? Untuk memudahkan PK atau gimana? Kalau untuk memudahkan PK, ya. Kalau untuk mengenai mereka nantinya harus dihadir atau tidak, itu tergantung nanti majelis ya, bisa diapain. Mungkin kan sekarang sudah ada dari dulu kan waktu zaman Covid adanya Zoom ya, mungkin bisa melalui Zoom. Syukur-syukur semuanya itu bisa dihadirkan di persidangan, lebih enak lagi nih ya kan. Sebelumnya, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Eko Ramdhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman melalui kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk mendaftar ke pengadilan. Bahkan 2 saksi yakni Ismail dan Adi sudah disiapkan lantaran mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Keterangan para saksi yang disiapkan diharapkan bisa menjadi bukti baru yang membebaskan para tersangka dari jerat hukum kasus Vina dan Eki, serta memulihkan nama baik mereka seperti Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews Prime, pemirsa, Agus Gumiwang ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Penunjukan Agus dilakukan usai rapat pleno 2 hari setelah mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum. Rapat pleno Golkar berlangsung sejak pukul 7 malam di kantor DPP Partai Golkar Jakarta. Dalam rapat ini, Golkar menunjuk Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum menggantikan Airlangga Hartarto. Selain itu, Golkar juga menjadwalkan Rapimnas dan Munas Partai pada 20 Agustus 2024 mendatang. Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum membuat Munas Partai dimajukan jadwal pelaksanaannya dari semula Desember 2024. Saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari, kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas
ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi terkini usai rapat pleno Golkar, kita sudah bergabung dengan rekan Nata Arman di kantor DPP Partai Golkar. Selamat malam Nata, apa yang bisa Anda rangkum poin-poin penting yang dinyatakan oleh Agus Gumiwang di hari pertamanya sebagai PLT Ketua Umum Golkar? Selamat malam, Bremana dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait dengan pasca mundurnya Erlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar. Tentunya ini membuat syok masyarakat dan juga publik. Terkait dengan hal tersebut juga akhirnya Erlangga Hartarto menjelaskan alasannya dirinya mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan juga memastikan stabilitas transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke transisi pemerintahan. Nata masih bisa mendengar suara saya? Ya pemirsa, kami mohon maaf karena ada kesalahan teknis dari live report teman kami Nata Arman dari DPP Partai Golkar. Kita ke informasi berikutnya masih terkait dengan Partai Golkar pemirsa. Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham mengklaim ada 34 DPD provinsi yang mendukung Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum pengganti Erlangga Hartarto. Idrus menyebut dukungan akan terus mengalir kepada Bahlil Lahadalia. Tanda tangannya ada. Menurut Idrus Marham, dukungan yang mengalir kepada Bahlil berbentuk surat. Namun Idrus menolak untuk memberikan informasi secara detail karena bukan menjadi ranahnya. Idrus juga menjabarkan beberapa faktor yang dimiliki Bahlil sehingga pantas menduduki kursi nomor 1 di Partai Golkar. Di antaranya kiprah Bahlil sebagai Menteri Investasi, kemudian prestasi dan komunikasi yang dianggap mumpuni selama menjadi kader Golkar. Bahlil juga dinilai menjadi modal sosial dan kompetensi yang cukup untuk memimpin Golkar. Hal inilah yang membuat Bahlil akhirnya mendapat dukungan dari 34 DPD provinsi. Namun akhirnya ternyata bukan Bahlil yang ditunjuk menjadi PLT Ketua Umum pemirsa, namun Agus Gumiwang. Sebagai bendahara, ini tahun 2009. Berterima kasih dong. Kalau misalkan Pak Jokowi menghargai kader Golkar yang namanya Bahlil. Tidak atas nama Golkar, tetapi karena kemampuan individu, kompetensi dirinya. Mestinya kan kita terima kasih. Kan itu gitu loh. Nah ini saya kira, sehingga dengan demikian, belum lagi, nah ini yang paling menarik nih. Saya ditelepon beberapa DPD 1. Ini bagus juga nih Kanda. Saya bilang, apa bagusnya? Ini kan ada suasana kebatinan yang terbangun dari bawah. Mestinya ke depan ini yang menjadi muncul sebagai calon-calon ketua umum yang harus pernah memimpin daerah. Masya Allah, saya bilang apa? Ya masuk kami ini Kanda. Kami dari DPD 1 sepakat mendukung Bahlil. Nah, kapok loh. Jadi makanya ada yang nyoroti malah direspon begitu. Jadi mestinya aspirasinya ke depan, kalau mau syarat mutlaknya adalah yang menjadi ketua umum harus pernah memimpin daerah. Jangan secara tiba-tiba di atas tidak tahu suasana kebatinan daerah. Dan sekarang secara faktual yang komunikasi adalah itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai ketua umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa mundurnya Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar merupakan urusan internal partai. Presiden pun menegaskan tidak ada cawe-cawe dirinya terkait mundurnya Erlangga Hartarto. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai. Artinya penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada.
Pemirsa, dalam Pilkada 2024, kota kosong tidak hanya menghantui Jakarta. Di Pilgub Banten, Golkar diprediksi akan menarik dukungan untuk Airin Rahmidiani. Akibatnya Pilgub Banten akan menyisakan pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma. Mundurnya Airlangga dari Ketua Umum Partai Golkar akan berimbas kepada pilkada di beberapa daerah, salah satu dia adalah Banten. PDI Perjuangan yang awalnya berpotensi kerjasama dengan Golkar kemungkinan batal. Airin Rahmidiani pun bisa gagal maju dalam gelaran Pilgub Banten. Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah. Tetapi kalau terkait dengan Pilgub, memang ada berbagai skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu. Namun hal ini dibantah Partai Golkar. Meski belum memastikan nasib Airin, namun Partai Golkar tekankan semua calon Golkar tetap berpeluang maju di pilkada mendatang. Proses menghadapi pilkada, terutama ini buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang selama ini berinteraksi dengan Partai Golkar dalam proses pencalonan, apakah itu kader Partai Golkar atau kader partai yang lain, insya Allah tidak terganggu. Bapak-bapak dan ibu-ibu tetap akan bisa didukung dan dicalonkan oleh Partai Golkar. Kontestasi pilkada di Banten saat ini terbagi menjadi dua kubu. Di satu sisi, pasangan Andra Soni Dimyati mendapat dukungan dari partai pengusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024, kecuali Partai Golkar. Sementara di sisi lain, Partai Golkar mengusung kadernya Airin Rahmidiani untuk maju di Banten. Bahkan Partai Golkar sempat diprediksi akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menyebut jika dalam Pilkada Jakarta terdapat calon independen diloloskan. Hal tersebut untuk menghindari lawan kota kosong. Refli juga menyebut bahwa rekayasa suara dalam Pilkada DKI tidak mudah. Kosong, semua yang anti kemapanan, anti kekuasaan, anti kimplas, anti pembelian semua partai politik, itu akan berkumpul di kotak kosong. Ya, okay. Terlalu berisiko lah katakanlah. Ya, karena kota kosong nggak ada ideologinya. Bisa kalah nanti. Pokoknya si calonnya. Dia kumpul kota kosong dan bisa kalah. Ya. Tapi kalau misalnya, saya tidak mengatakan Dharma Pongrekun itu calon boneka. Bukan. Ini adalah calon yang fortunately ada, ya. Tiba-tiba kok untuk menghindari kota kosong, makanya diloloskan dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Okay. Ya. Nah, kalau yang dimajukan ini, maka akan ada splitting. Ya. Jadi barangkali sebagian boleh tetap ingin mendukung, pokoknya siapapun lawannya Ridwan Kamil, kami akan dukung. Ada yang berpikiran begitu. Tapi ada yang berpikiran, waduh, lihat dulu dong. Dharma Pongrekunnya lama-lama mereka berpikir dengan rasionalitasnya. Kalau begitu ya saya pilih Ridwan Kamil aja daripada saya nggak jelas Dharma Pongrekun, atau saya golput aja. Jadi ada kemungkinan kalau yang diajukan adalah Dharma untuk melawan Ridwan Kamil, maka tiket itu akan bagi tiga. Ada yang sebagian memilih Ridwan Kamil dengan rasionalitasnya sendiri, dengan hitungannya sendiri. Ada sebagian yang golput, ada sebagian ke Dharma Pongrekun. Itu bicara linearnya. Oh iya, terlalu polos begitu kan. Dan politik nggak akan polos seperti itu. Bukan begitu. Saya bicara analisis yang masuk akal justru. Karena kalau seandainya misalnya let's say Anies ngomong pilih Dharma Pongrekun, belum tentu juga diikuti orang lain, karena orang tetap akan melihat siapa sosok yang akan dimenangkan tersebut. Nah, karena itu saya mengatakan ini kan rasionalitas kimplas. Mungkin mereka menganggap lebih baik kita lawan Dharma Pongrekun ketimbang lawan kota kosong. Baik. Lawan Anies sudah pasti. Kedua, kenapa Ridwan Kamil yang dimajukan bukan misalnya Kaisang misalnya? Karena to some extent Ridwan Kamil ada juga yang namanya elektabilitas. Ya kan? Minimal dia cuma kalah dengan Ahok dan kalah dengan Anies. Ahok dan Anies nggak ikut bertanding. Maka dari sisi elektabilitas Ridwan Kamil jadi yang nomor pertama. Kan begitu.
Karena bagaimanapun kalau Anda mau merekayasa untuk level DKI kan nggak gampang. Tingkat pendidikannya sudah tinggi, pengawasannya jauh lebih mudah karena teritorialnya terbatas dan kemudian pendidikan mereka yang mengawasi dan diawasi itu juga sama pada level tinggi dan lain sebagainya. Nah karena itu tetap dibutuhkan sosok yang kira-kira mau dipilih orang. Ridwan Kamil lah paling jagoan di Kimplas, nggak ada yang lain, ya kan? Dan lawannya lemah menurut. Dan lawannya secara teoritis elektabilitas Lebih di bawah. Popularitas Jauh di bawah. Ya kan, isi tas itu di bawah. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo menyerahkan surat dukungan kepada calon Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah. Penyerahan surat dukungan dilakukan di DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Partai Perindo menyerahkan surat dukungan kepada calon Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah dan calon Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusemi pada Pilkada 2024 mendatang. Penyerahan surat dukungan diberikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo didampingi Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Michael Vesianipar di DPP Partai Perindo Jakarta Pusat. Dengan memberikan dukungan penuh kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumbar tersebut, Partai Perindo optimis dapat memajukan UMKM, pariwisata, dan pembangunan di daerah Sumatera Barat. Mahyeldi Ansarullah optimis berbekal dukungan dari Partai Perindo dapat menambah kekuatan dalam memenangkan Pilkada Sumbar 2024 mendatang. Tadi juga sudah dilakukan penyerahan langsung surat pernyataan dukungan dari Partai Perindo dan sudah diterima dengan baik oleh calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju di Sumbar untuk periode kedua bagi Pak Gubernur. Harapan kami, kita juga melihat bahkan minggu lalu beliau mendapatkan penghargaan juga Ainus Pemimpin Daerah Award untuk prestasi-prestasinya dan kita melihat banyak keberhasilan yang harapan kami bisa dilanjutkan dan ditingkatkan lagi. Khususnya juga untuk peningkatan baik itu di pariwisata, perekonomian, UMKM. Jadi dengan adanya dukungan dari Partai Perindo, kami yakin bahwa ke depan Pak Gubernur bisa melanjutkan pembangunan Sumatera Barat, bisa menjadi lebih baik lagi dan juga bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat di sana. Kami Mahyeldi dengan Pak Vasco, yang terima kasih kepada Ibu Angelina sebagai Ketua Perindo dan pengurus Perindo yang telah memberikan dukungan kepada kami untuk maju di Pilkada 2024-2029 nantinya. Selanjutnya dengan dukungan Perindo ini tentu akan lebih memperkuat, karena juga kita ketahui bahwa Perindo juga punya kepengurusan dan juga punya kader-kader di beberapa daerah di Sumatera Barat. Anda masih di iNews Prime, pemirsa. Polisi menangkap suami selebgram Cut Intan Nabila di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan. Suami Intan ditangkap karena KDRT. Saya tidak perlu ngomong dari sini. Pelaku penganiayaan istrinya yang juga selebgram Cut Intan Nabila. Saat ini AT dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa terkait kasus KDRT kepada istrinya sendiri. Itu mah itu apa kan? Teman-teman. Oh, bukan siapa di sini? Bukan. Oh. Ya udah bawa barang-barangnya. Dari jam berapa ke sini? Tadi kan sore. Ini masukin. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia di Istana Garuda, ibu kota negara Nusantara. Presiden Jokowi bicara soal Istana Presiden Jakarta yang merupakan bekas kolonial Belanda. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam pidatonya di hadapan gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia, Presiden mengatakan bahwa Istana Presiden di Jakarta dan Istana Bogor adalah peninggalan gubernur Belanda dan sudah ditempati oleh Indonesia selama 79 tahun. Jokowi mengatakan ia merasakan bau-bau kolonialisme di Istana Presiden baik di Jakarta maupun Istana Bogor. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo. Bogor itu adalah istana bekas
kolonial yang dulunya dihuni, jadi di Istana Negara itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda. Dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbach. Kemudian yang di Bogor, ternyata ada Gubernur Jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda, Baron van Inhofe. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda. Bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari, dibayang-bayangi. Dan sekali lagi, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang masih memerlukan waktu yang panjang. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan IKN. Menurutnya proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Pulau Jawa. Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik, karena memang sangat dibutuhkan. Tadi Bapak Presiden menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan. Komentar saya tentunya kepada otorita. Pertama, terima kasih atas jerih payah dan prestasi yang sudah dicapai. Saya sebagai anak bangsa melihat, saya juga cukup bangga nuansa budaya bangsa kita sangat kuat, dan ini juga membesarkan hati kita semua. Ini juga membuat saya ingin cepat beroperasi di sini, Pak. Pak Jokowi yang susah-susah, yang menikmati pertama saya, ya itulah takdir, Pak, begitu. Minta maaf, Pak. Tapi ini kebanggaan, Pak. Jadi saya bertekad juga untuk tegaskan di sini bahwa kita akan lanjutkan, kalau bisa kita percepat, dan saya di sini khususnya juga terima kasih dukungan Pak Presiden Jokowi dan semua rekan-rekan Menteri, Menko,